Jadi kekuatan angkatan laut kuat apabila dia bisa bikin kapalnya sendiri. Bangsa ini juga begitu, nggak akan mungkin kalau belak beli. Angkatan laut dikatakan kuat, ya, jika telah dapat memenuhi sendiri alutsistanya. Nggak ada angkatan laut negara manapun kalau dia masih beli. Harus bangsa ini sendiri. Mana lihat negara yang kuat? Dia beli kapal laut dari mana? Nggak ada. Australia aja bikin kapalnya sendiri. Korea aja bisa bikin kapalnya sendiri. Indonesia kenapa? Kenapa nggak bisa 76 tahun merdeka, nggak bisa bikin kapalnya? Dulu ya, Pak Jenderal Tobing. Silakan Pak Jenderal. Oke, baik. Jadi beginilah ya. Ini kayaknya kita banyak perbedaan pendapat. Ini saya dengan Pak Sulaiman Ponto juga banyak beda. Jadi begini. Oh iya, benar. Ya, gubrak-gubraknya lama ya, Pak Jenderal. Jadi begini, kita nggak boleh pakai paradigma dasmu-dasku. Dari awal kan sudah saya bilang, harus ada benchmarkingnya. Kameranya nggak ada, Pak Jenderal. Videonya, Pak Jenderal. Hah? Video. Nggak ada. Iya, nggak keluar. Bentar. Soalnya biar keren nanti hasilnya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin. Oke ya. Udah kelihatan. Lanjut. Udah Pak, udah. Udah. Jadi begini ya, kita harus punya patokan, benchmarking. Pak Ponto lebih cenderung lari ke undang-undang. Sekarang saya tanya, negara ini merdeka karena undang-undang atau karena doktrin? Justru undang-undang itulah yang menghancurkan. Justru undang-undang itulah yang sengaja melalui undang-undang kita ini sekarang dibonsai. Jangan salah, tadi ada perbedaan pendapat saya dengan beliau. Saya ini pakar doktrin ya. Jadi saya tahu bagaimana doktrin itu. Jadi nggak boleh, ini untuk ancaman militer, ini yang menghadapi ini. Enggak, karena ancaman itu bisa berbarengan. Pada saat terjadi ancaman militer, di situ juga terjadi ancaman non-militer. Nggak boleh dipisah-pisah. Oh ini departemen ini enggak. Sekarang saya tanya, departemen pendidikan mendidik manusianya untuk apa? Departemen pendidikan itu menyiapkan generasi muda untuk siap juga untuk Sudah dengar ya? Jadi saya mau beritahu, kita jangan terjebak sama undang-undang. Gara-gara reformasi itulah TNI seperti dibonsai karena undang-undang. Dan undang-undang yang dibuat tidak standar. Saya beritahu ya, tidak standar. Bahkan amandemen undang-undang pun banyak yang salah. Nanti kita buktikan. Contoh, jadi negara manapun ya tidak akan dimenangkan oleh undang-undang kalau dalam perang. Nggak ada. Doktrin. Ingat itu, Indonesia merdeka karena undang-undang. Sekarang saya mau tanya, tolong ya hati-hati, kita jangan terjebak sama DPR ini, zombie semua itu. Saya beritahu zombie, mereka sendiri nggak tahu kok itu. Nah, untuk para jauti, dulu ada amanat daripada Laksamana Sudomo. Apa? Saya masukkan di buku doktrin saya. Angkatan laut dikatakan kuat, ya, jika telah dapat memenuhi sendiri alutsistanya. Nggak ada angkatan laut negara manapun kalau dia masih beli. Harus bangsa ini sendiri. Mana lihat negara yang kuat? Dia beli kapal laut dari mana? Nggak ada. Australia aja bikin kapalnya sendiri. Korea aja bisa bikin kapalnya sendiri. Indonesia kenapa? Kenapa nggak bisa 76 tahun merdeka, nggak bisa bikin kapalnya? Emangnya duluan kita merdeka atau duluan Korea merdeka? Makanya tolong, pendidikan juga mengajarkan bagaimana kita siap bela negara. Semua ini sekarang, karena pendidikan kita mendidik orang untuk mencari kerja, bukan menciptakan pekerjaan, disitulah salahnya. Saya ada perbedaan pendapat dengan Pak Ponto. Saya dosen doktrin. Saya nggak suka undang-undang itu, justru karena undang-undang itulah. Lihat di undang-undang amandemen pasal 33 atau pasal 30 itu. Polri dibilang apa? Cadangan utama. Komponen utama. Emangnya Polri komponen utama? Dari mana standarnya? Bahwa Polri itu adalah sipil sebenarnya. Benchmarkingnya adalah sipil. Makanya kalau polisi bertugas untuk peacekeeping force, dia tidak masuk di dalam standar Dewan Keamanan. Dewan Keamanan Internasional.
semuanya militer. Tapi satu tadi, Pak Rajauti, ya kalau kita masih beli terus, tidak akan kuat angkatan lautnya. Percaya sama saya. Karena saya waspadai tidak ada negara yang angkatan lautnya kuat, dia membeli dari tempat yang lain. Tidak. Inggris bangun sendiri, Korea bangun sendiri, Cina bangun sendiri, Australia bikin sendiri. Ya, bahkan Malaysia pun sekarang, kalau mau, saya pernah ke Port Dickson di Malaysia, saya kaget, mereka udah bisa bikin kapal sendiri. Ya, dia beli dari Korea, dia dibeleh kapal dari Korea itu, dia bikin sendiri, diam-diam. Makanya latihan gabungan bersama waktu itu, yang tadinya direncanakan di situ nggak jadi. Karena saya tiba-tiba lihat, gila, mereka bisa bikin kapal sendiri. Jadi kekuatan angkatan laut kuat apabila dia bisa bikin kapalnya sendiri. Bangsa ini juga begitu, nggak akan mungkin kalau belak-beli. Belum lagi persoalan belak-beli ini kenapa? Ada namanya di situ diplomasi politik, persyaratan ke-15. Dibeli pun kapal itu tidak diizinkan digunakan. Kasus terjadi di Aceh. Nggak boleh dipakai itu. Hawk yang dari Inggris sama F-16 yang dari Amerika. Nggak boleh. Makanya harus punya sendiri. 76 tahun kita nggak bisa membuat senjata sendiri. Yang kedua, saya ada perbedaan pendapat sama Pak Sulaiman Ponto ya. Karena MNF itu salah terjemahkan. MNF itu minimum essential forces. Bukan minimum essential power. Bukan kekuatan pokok minimum. Akhirnya karena kesalahan pemahaman, paradigma atau definisi MNF, akhirnya salah semua kan? Salah semua perencanaannya. Bayangkan MNF itu sejak tahun berapa? Sampai sekarang nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena beda pemahamannya. MNF itu minimum essential forces. Forces itu bukan kekuatan pokok minimum. Forces itu satuan inti minimum. Makanya saya berinisiatif waktu itu supaya punya komando gabungan. Ya komando gabungan itulah minimum essential forces. Seperti konsepnya Amerika. Bahkan Panglima TNI waktu itu saya minta supaya ada kortisikol waktu di Bali, asrennya US PACOM, sekarang US Indo-PACOM melaksanakan kortisikol supaya Panglima saya itu tahu apa maksudnya MNF. Bukan kekuatan pokok minimum, satuan inti minimum. Itu Jenderal Conan, aslinya Yonda Sepakum bilang, wah konsep MNF kami beda. Kalau kami perlu satuan inti minimum karena kami menghadapi perang pertempuran yang demikian banyaknya, ada di Iran, ada di Afghanistan, ada di Irak. Nah, sehingga pasukan kesedot semua ke sana. Jadi bagaimana kami menyiapkan minimum essential force? Ya kalau Amerika punya itu apa? Komando tugas gabungan untuk menghadapi sewaktu-waktu. Menghadapi siapa? Kemungkinan kalau Cina menghadapi Cina yang tahun 99 itu pada saat ulang tahunnya ke-50, ulang tahun emasnya, dia pamer semua kekuatannya. Dari semangat, dari senjata. Jadi tolong dilihat, ini ada perbedaan pendapat, tolong ya doktrin. Tadi saya ada gini ya, doktrin Cisangkamrata. Sekarang saya tanya, yang ada di Jum ini ngerti nggak? Yang ada di Jum ini ngerti nggak? Bahkan jenderal sekalipun saya udah pernah cek, tidak ngerti. Apa itu doktrin Cisangkamrata? Sementara kita mengabaikan dan tidak peduli dengan doktrin. Amerika mempelajari. Saya ke Amerika berapa kali? Mereka mempelajari doktrin Cisangkamrata. Makanya dia bikin apa? National Guard. Tanya Pak Maluku, di sana sekarang ada National Guard nggak? National Guard itu adalah tentara yang dipersiapkan apa? Untuk mengamankan negerinya. Ya, padahal mereka itu bukan tentara tulen loh. Mereka kerja di perusahaan, ada yang direktur, ada yang apa. Tetapi mereka dilatih. Kenapa? Karena pasukannya pergi keluar semua. Amerika kan outlook. Ya, dia outlook, bukan inward. Dia outward. Lihatnya keluar. Jadi jangan salah, Cisangkamrata itu justru dipelajari orang. Sekarang Cina, saya tanya, apakah dia tidak menggunakan doktrin Cisangkamrata? Oh jangan salah, doktrin Cisangkamrata yang dikembangkan pada saat perang kemerdekaan
Itu di negara manapun masih dipakai. Jadi jangan keliru ya, jangan bilang itu sudah tidak. Justru itu yang harus dihayati. Makanya undang-undang ini apa? Sekarang saya tanya, ada undang-undang TNI. Di negara mana tunjukkan ke saya kalau ada namanya undang-undang TNI? Coba tanya Singapura ada nggak? Nggak ada, Amerika sendiri nggak ada. Tapi di Indonesia sengaja dibuat. Dibagi-bagilah operasi perang, operasi militer perang. Di mana itu? Saya tanya Amerika, nggak ada itu undang-undangnya mengatur begitu. Tapi doktrinnya ya. Tetapi bukan hitam putih perang dan selain perang. Kenapa? Pada saat perang terjadi juga yang namanya operasi militer selain perang. Apa itu? Pengungsian. Ya, pengungsian, apa segala macam. Itu termasuk operasi selain perang. Jadi kita ini dibikin bodoh sama bangsa sendiri. Satu lagi, tadi kita utak-utik ya. Kita utak-utik. Yang menghancurkan Indonesia ini bukan weapon mass destruction, enggak. Tapi self weapon mass destruction. Apa? Kita saling ribut kok, konflik. Karena nggak memegang benchmarking paradigma. Tolong ya, kapan saya harus menjelaskan di sini, apa itu doktrin Hankam Brata? Apa itu doktrin? Apakah doktrin ada hubungan dengan undang-undang? Tidak. Kaitannya, undang-undang itu harus mendukung doktrin. Bukan doktrin harus patuh pada undang-undang. Gila apa? Itu makanya kita menghadap COVID aja kita nggak bisa. Kenapa? Selalu prosedur, selalu undang-undang, selalu aturan. Sekarang tanya Cina, pakai itu apa pakai gimana? Doktrin dia. Doktrin apa? Doktrin yang sudah bertahun-tahun dari nenek moyangnya dulu. Coba contoh, mereka rajin minum air panas. Udah tuh herbalnya. Ya, jadi jangan bilang undang-undang. Kalau selama pakai undang-undang, negara ini hancur. Sudah. Ya, silakan Pak Jenderal. Saya akan kos lagi. Tolong ya. Kalau mau belajar doktrin, belajar sama saya. Saya beritahu. Jadi bukan undang-undang lebih diutamakan dari doktrin. Seandainya kemarin menghadapi COVID menggunakan doktrin Hankam Brata, bukan karena undang-undang, mungkin kita tidak separah ini. Ya, tidak akan separah ini. Saya beritahu. Tapi memang nggak ada cara berpikirnya. Bisa dengar nggak? Ya, videonya hilang Pak Jenderal. Bisa Pak Jenderal. Ada gangguan ini komputer saya ini. Suara udah bagus. Oke, sebentar. Ini mantap ini. Bentar. Saya setuju tadi ya doktrin yang mengenai doktrin ini. Justru tadi kan saya juga sempat tanyakan juga ini. Silakan Pak Jenderal. Oke, sekarang saya tanya. Kita hidup ini berdasarkan doktrin atau berdasarkan undang-undang? Saya mau tanya. Jadi hati-hati kita ini. Jadi selama ini Indonesia hancur karena undang-undang. Besok saya jelaskan kalau ada waktu ya. Bagaimana undang-undang menghancurkan kita. Dan siapa di belakang pencipta undang-undang itu. Mohon maaf, kita ribut sekarang. Konflik paradigma, konflik terminologi dibuat melalui undang-undang. Hati-hati loh. Ya, oke. Itu satu. Yang bisa saya jawab ya tadi Raja Uti tanya. Ya selama kita membeli, selama itu kita tidak akan kuat. Karena, kenapa? Pertama, senjata yang kita beli belum tentu itu sempurna diberikan kepada kita. Bahkan mungkin di situ ditanam chip untuk memata-matai kita. Yang kedua, ya itu tadi. Jika kita perang dengan negara yang didukung oleh dari produk senjata, pasti kita kena embargo. Pasti kena embargo. Ini, coba lihat kasus 97. Kenapa?